A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salawatullahi wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa khamalati arsyihi wa jami'i khalqihi ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alaihi wassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita Sobat Diri, Jati Diri. Di sini kita sudah memasuki episode keempat, di mana episode pertama kita sudah membahas tentang jati diri manusia sebagai tempat yang Allah ciptakan, yang Allah kehendaki, tempat dia mentasbihkan af'al dia di alam semesta ini dalam kudrah dan iradahnya. Manusia dipilih dan dicipta Allah Ta'ala sebagai tempat untuk dia mentasbihkan af'al dia. Ini adalah kehormatan, ketinggian yang dimiliki oleh manusia, melebihi makhluk apapun yang pernah Allah cipta, termasuk malaikat sekalipun. Sepatutnya kita bersyukur kita hadir di alam ini sebagai manusia, sebagai tempat yang Allah kehendaki untuk menyaksikan langsung kudrah dan iradahnya di dalam fitrah diri. Hanya manusia yang memiliki kesempatan itu dibanding dengan makhluk yang pernah Allah ciptakan. Malaikat sekalipun tidak mampu memiliki akses untuk berinteraksi, untuk menyaksikan langsung Allah Ta'ala dalam kudrah dan iradahnya. Hanya manusia yang Allah kehendaki. Untuk itu sepatutnya kita bersyukur. Tidak ada dua, tidak ada nikmat selain nikmat ini. Alhamdulillah kita turun di alam ini sebagai manusia. Wujud syukur yang harus kita semakin harus kita lakukan hanya dengan cara memposisikan kita sesuai fitrah kita sebagai manusia. Itu adalah bentuk rasa syukur kita untuk mensyukuri apa yang sudah Allah anugerahi, nikmat yang luar biasa ini. Kita membahasakan syukur dengan ibadah sekalipun belum memadai kita untuk membalas apa yang sudah Allah kehendaki dalam yang sudah Allah anugerahi kepada kita. Hanya satu cara untuk kita bisa setidak-tidaknya bisa layak untuk bersyukur di hadapan Allah, itu dengan cara kita memposisikan fitrah diri kita pada posisi yang semestinya, pada posisi aziz, posisi ketinggian, bukan muktasyif. Kalau muktasyif itu bukan fitrah manusia, itu fitrah hewan, alam-alam bawah yang hanya berkutat pada wilayah keinginan dan syahwat. Dia selalu dibudaki, dia selalu dia dimatikan dirinya dengan keinginan. Dibikin hilang kesadarannya hanya dengan keinginan, diperbanyak keinginan. Semakin banyak keinginan, semakin cepat manusia itu gila, semakin cepat manusia itu mati. Keinginan itulah yang memperbudak manusia, yang membuat dia tersesat. Di alam ini adalah keinginan. Keinginan yang bagaimana? Keinginan yang tanpa keyakinan. Bukannya dilarang kita berkeinginan. Boleh. Yang penting ada keyakinan. Kita kadang memaksakan diri dalam keinginan tanpa keyakinan. Itu yang membuat manusia tersesat di dalam perjalanan hidupnya. Tanpa sadar umur habis dia berjalan di alam ini, hanya diperbudak dan dibodohi oleh yang namanya keinginan, muter-muter di lingkaran setan. Tanpa sadar dia habis umurnya, dia harus kembali ke Tuhannya, dia masih nyangkut di wilayah keinginan. Sehingga dia selama hidupnya terhalang dari Tuhan. Bagaimana dia mau kembali ke Tuhannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia dari Allah, dia harus kembali ke Allah, tapi dia masih tersangkut di wilayah keinginan. Yang pada dasarnya keinginan itu dia pikir sudah dia peroleh kehidupan yang semestinya, padahal dia terjerembab makin dalam, itu di wilayah syahwat. Makin terpuruk dia, makin karam dia di dasar lautan. Susah dia untuk muncul di permukaan, karena dia terjerembab di wilayah syahwat, wilayah ego. Semakin sombong dia, menyombongkan diri dia dengan apa yang sudah dia capai di wilayah keinginan. Jadi wilayah muktasyif itu bukan wilayah kesaksian. Tidak akan dia peroleh kesaksian di situ yang ada kesombongan. Yang dia saksikan hanya ego dirinya.
bukan sejati dirinya, sejati Allah Ta'ala. Jadi dengan cara kita kembali ke fitrah, itu adalah wujud atau cara kita bersyukur yang selayaknya di hadapan Allah Ta'ala dibandingkan dengan ibadah apapun. Hanya dengan cara kita mensyukuri itu, dengan cara kita memposisikan fitrah kita pada fitrah sejatinya manusia, itu bentuk syukur yang paling layak di hadapan Allah Ta'ala untuk kita mensyukuri anugerah yang luar biasa ini. Sangat luar biasa manusia ini. Jangan sampai kita keluar dari alam ini bukan dalam bentuk fitrah manusia, dirubah fitrah kita menjadi fitrah hewan, karena kita keluar dari alam ini melalui pintu hewan, fitrah hewan, melalui alam-alam tasyif, pasti kita akan dirubah oleh Allah Ta'ala karena menjadi hewan, bukan manusia. Kalau selagi dia manusia, api neraka nggak akan sanggup membakar dia. Dia akan bisa api neraka padam. Kalau berhadapan dengan manusia, padam dia. Tapi makanya Allah rubah dia jadi hewan. Baru dia bisa dimakan oleh api neraka. Nah, di sini pentingnya kita untuk berusaha untuk kembali ke fitrah diri sebagai manusia. Inilah jalan kita kembali itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, dalam episode keempat ini saya ingin atau kita mencoba mendiskusikan atau membahas secara prakteknya, secara individu menjalani fitrah diri di dalam kudrah Allah Ta'ala, fitrah diri yang selayaknya. Karena setiap manusia itu punya alam masing-masing, walaupun kita hidup di alam yang sama, alam dunia, tapi pada hakikatnya, pada dasarnya setiap manusia itu hidup di alam diri masing-masing. Saya dengan pemirsa, dengan siapapun, kita bentuk yang sama, tapi isi kepala kita beda-beda, isi hati kita beda-beda. Itu alam, itu wilayah kita. Itu tandanya kita punya alam sendiri. Nah, ini yang coba kita ingin praktekkan di wilayah alam kita untuk berjalan selayaknya di fitrah manusia itu. Sudah ada beberapa request dari sobat-sobat jati diri yang ingin berinteraksi langsung, yang ingin mengetahui cara praktek dia berjalan di alam diri itu sesuai fitrah dia sebagai manusia. Nah, sini coba kita akan jelaskan, tapi sebelumnya saya ingin lagi mempertegas tentang memperjelas tentang ini ya, tentang wajah Allah Ta'ala itu yang ada di wilayah qalbi, wilayah hati. Nah, mungkin ada di beberapa sobat diri yang mempertanyakan ini, keabsahan ini. Apa iya, dari mana ini kita ketemukan kekuatan, kehormatan, kemuliaan, dan keagungan? Sebenarnya ini perlu penelusuran. Sekali lagi dengan metode zikir, metode tarekat, metode ibadah yang khusyuk, yang benar-benar steril, terpelihara, dan tertata, terarah benar dengan guru mursyid. Harus punya mursyid. Harus ada guru mursyid yang mampu membimbing. Guru mursyid itu yang sudah pernah berjalan di wilayah ini. Dan dia sudah menemukan, sehingga dia tahu jalannya menuju ke situ harus lewat mana, bagaimana. Itu mursyid. Mursyid itu pemandu yang tahu persis jalan-jalan di sana, sampai jalan-jalan terkecil menuju ke Tuhan. Dia tahu. Dia tahu karena dia sudah menjalani itu. Nah, ada beberapa murid yang ingin mencoba menjalani pola gurunya. Mursyid itu yang akan membimbing dengan fitrah diri si murid, bukan fitrah diri si guru, tapi si murid. Seperti kita temukan di dalam kitab-kitab beliau, para wali-wali Allah, para kekasih Allah. Contohnya Syekh Abdul Qadir Az-Zailani rahimahullah, Syekh Tahila dengan al-hikamnya, Jalaluddin Ar-Rum, Syekh Ibrahim Ad-Suki, Syekh Imam Al-Ghazali, dan masih banyak lagi. Beliau-beliau yang berani, yang mampu, yang rijal, benar-benar laki-laki, rijal, Sultanul Rijal, beliau berjalan di wilayah ini. Dan mereka menemukan ini. Dan beliau-beliau itu menemukan ini. Jadi ini butuh penelusuran. Saya menulis ini dari hasil akhir yang saya temukan di wilayah ini. Kalau ada dari sobat diri yang sudah pernah mencoba mengarungi wilayah ini, terus dia menemukan persepsi yang berbeda, mungkin kita bisa kolaborasi atau kita bisa diskusikan seperti apa sejatinya. Yang aku jabarin ini apa yang aku temukan di dalam perjalanan pencarian
jati diri itu. Nah, ini yang kekuatan, kehormatan, kemuliaan, keagungan ini hasil akhir. Sebenarnya melalui sini semua. Jadi saya juga tetap mempergunakan teori rukun insan. Allah Ta'ala sendiri juga dia punya kriteria begitu. Ada asma, ada afal, ada ruh, ada zat. Ada sifat ya, atau ruh atau zat. Nah, di sini asmanya Allah yang dia perkenalkan di dalam 99 nama, terus sifat-sifat 20-nya, itu semua terangkum. Ketemukan dalam bentuk ini. Itu asma Allah yang kita ketemukan di dalam pencapaian itu dalam bentuk Nur Muhammad. Setelah asma Allah, masuk lagi lebih ke dalam, baru kita ketemukan Nur Muhammad. Jadi lapisan pertama itu asma ya, asma Allah yang dijelaskan jadi lapisan alam ini. Baru setelah kita masuk, kita ketemu yang namanya Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad itu kalau dibagi di sini masuk ke wilayah ini, dia ini mim, ini ha, ini mim, ini dal. Di sini pencapaiannya itu dalam bentuk Nur Muhammad. Kalau dia mencar ke alam semesta dengan cahaya yang berpijar, itu dia mencarkan tasbih Allah Ta'ala dalam bentuk Asmaul Husna, sifat-sifat 20-nya mencar lagi menjadi alam semesta. Dari asma Allah itu mencar lagi dan mencar sehingga tiba di burhan atau pancaran-pancaran yang menjadi diri kita. Kita melalui pancaran itu, kita masuk melalui bias cahaya itu. Di surah An-Nur ada dijelasin. Kita memasuki jalan itu. Sehingga ini yang kita telusuri, kita tiba di asma. Kesimpulan asma itu, induk dari seluruh asma Allah itu ada di Nur Muhammad. Kalau masuk ke wilayah itu, dia terbagi mim, ha, mim, dal. Ini Muhammad. Mim, ini dalam bentuk bulat, huruf mim. Terbagi 4 wilayah, mim, ha, mim, dal. Muhammad. Setelah kita masuk dalam mim, ha, mim, dal, prakteknya kita ketemukan afal dari mim, ha, mim, dal itu, perbuatan atau wujud gerak, wujud hidupnya itu mim, ha, mim, dal itu terlihat di dalam sholat. Ini afal ya. Kita masuk lebih dalam, setelah ketemu Nur Muhammad, kita masuk ke wilayah sejatinya dalam bentuk afal. Kehidupan Nur Muhammad itu ini. Salat yang kita lakukan siang malam itu, makanya turunnya sholat sehari itu 5 kali ya. Jadi dalam gerakan sholat itu terkandung ini. Ini posisi berdiri, posisi ruku, posisi sujud, posisi duduk, ini posisi sholat. Ini menjabarkan sholat dalam. Kita buka itu Nur Muhammad isinya ini. Sholat itu. Luar biasanya Allah Ta'ala sehingga turunnya sholat itu, kita beribadah, menyembah Allah itu dalam bentuk gerakan sholat ini. Fitrah, kita melakukan gerakan sesuai gerakan fitrah kita, itu Nur Muhammad dalam menyembah Allah. Jadi kita berinteraksi dengan Allah, menyembah itu dalam artian konteks berinteraksi ya. Berinteraksi dengan Allah Ta'ala melalui konsep ini, mim, konsep Muhammad ini terbagi 4, mim, ha, mim, dal, berdiri, ruku, sujud, duduk. Nah, masuk lagi lebih ke dalam bentuk ini tadi, yang bentuk sholat tadi, bentuk mim itu, setelah kita masuk ke dalam, kita baru ketemu kayak namanya roh ini. Itulah Allah Ta'ala, alif, lam, ha. Sama, alif, lam, ha. Allah. Mim, ha, mim, dal. Dalam satu bentuk. Cuma dia berlapis untuk pemahaman itu. Punya sekat-sekat. Baru kita ketemu nama zat. Zat di sini jangan salah sangka ya, berbentuk muka atau bagaimana. Tidak. Yang dimaksud zat itu inilah. Yang dimaksud zat itu pemahaman. Kelihatan dari seluruh kesimpulan di Nur Muhammad, sholat, dan dari asma, afal, roh itu ini. Yang bisa kita pahami itu, inilah wajahnya. Ini aku jalani, yang aku ketemukan di sini. Sehingga ini yang aku terapkan. Nah, untuk pembuktian, misalnya aku ambil dari gerakan ini juga yang menjadi susunan manusia itu, yang menjadi elemen yang tersusun sehingga jadi jati diri kita. Ini api, unsur api, ini angin, ini air, ini tanah. Kekuatan itu, kok ini api di kekuatan, bisa kita buktikan. Coba saudara ambil korek atau ambil api, dinyalain, api itu pasti tegak begini. Mau dimiringkan tetap dia berdiri, mau dibeginikan tetap begini, itu api berdiri. Simbol kekuatan, simbol alif.
niat, keteguhan, keyakinan, itu berdiri. Alif. Api itu. Nah, ini dia. Pertama, posisi kita berdiri. Dalam gerakan sholat kita berdiri itu posisinya, posisi kekuatan itu dalam posisi berdiri. Kemudian kehormatan ini melambangkan angin. Ruku, posisi ruku. Jadi angin itu kalau berhembus, kalau niup, tidak pernah begini-begini, bergelombang. Dia rata, 90 derajat. Dia berhembus dengan rata gitu. Apapun dia akan sapu bersih dengan posisi dia 90 derajat, posisi ruku. Kehormatan. Nah, jadi demikian. Nah, kemudian kalau kemuliaan ini posisi air. Ini posisi air. Jadi posisi air itu dia selalu mencari tempat rendah, posisi sujud. Dia dalam keadaan sujud dan rendah. Jadi posisi dia begitu, itu air, menunjukkan kemuliaan, sejatinya air. Aduh, anakku baru pulang. Jadi posisi air ya, dia sujud. Ini kemuliaan. Kenapa kemuliaan? Ya, air itu bentuk sujud itu menunjukkan ilmu. Sejatinya di ilmu itu, kalau mau lihat sejatinya ilmu itu, coba lihat air. Air itu selalu mencari tempat yang rendah. Itu ilmu, dia selalu mengisi tempat-tempat yang kosong. Sejatinya ilmu begitu. Ilmu itu seperti warna air. Bening dia. Tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, tidak berbentuk. Ilmu begitu. Dia bisa masuk di dalam bentuk apapun, menyesuaikan, menselaraskan. Itu ilmu. Makanya dia ambil sebagai ilmu. Kalau keagungan, ini unsur tanah, posisi duduk, unsur tanah. Unsur-unsur orang yang tawaduk duduk dia dalam bentuk tahiyat, tanah, kesabaran. Tanah itu unsur yang mewakili kesabaran. Orang-orang yang sabar itu posisinya di sini. Ini yang kita cari. Ini yang jadi dasar wajah Allah itu ini. Yang aku temukan terakhir di dalam lapisan ini. Muhammad sholat Allah wajah. Sini. Nah, ini sekedar memperjelas supaya di sini pertanyaan-pertanyaan kita ini dari mana sih ini keluarnya? Si Bang Ahmad ini ngambil kesimpulan ini dari mana? Ini dari penelusuran, dari perjalanan. Jadi tidak kucuk-kucuk langsung aku keluarkan begitu, aku simpulkan begitu. Enggak, ini hasil dari penelusuran. Dengan izin Allah, dengan kemudahan yang Allah anugerahi, sehingga kita mampu berjalan di wilayah dia, menemukan ini sejatinya ini. Ini semata-mata karena izin Allah. Alhamdulillah aku diizinkan dan dimudahkan untuk berjalan di wilayah dia, sehingga ketemukan ini. Gerbang ketuhanan. Nah, saya berbagi di sini bukan untuk menunjukkan pencapaian saya, tidak. Karena ini yang Allah kehendaki, ini harus wajib diketahui oleh yang namanya manusia. Sayang loh, kita di dalam diri manusia yang seharusnya, yang seyogyanya itu kita punya akses yang sama. Kita punya sesembahan yang sama, kita punya tujuan yang sama Allah Ta'ala. Tapi kita terhalang. Tidak mampu menemukan ini dalam sejatinya hidup. Aduh, kasihan. Rugi kita. Makanya ini saya coba berbagi. Sekali lagi mohon maaf dengan segala kerendahan hati. Bukan menunjukkan. Tidak. Atau menunjukkan pencapaian saya. Oh, saya begini-begini. Oh, enggak. Masya Allah. Tidak. Semata-mata karena kita memiliki akses yang sama, kita sebagai manusia yang sama, kita memiliki kedudukan dan hak yang sama di mata Allah. Dan Allah menghadirkan kita sebagai manusia sebagai tempat, sekali lagi, tempat dia mentasbihkan afal dia dalam kudrat dan iradah. Itu wajib kita ketahui. Kita mensikapi itu wajib. Sebagai tanda syukur kita kalau Allah yang sudah dia kehendaki, yang sudah ditinggikan, kita dipilih. Tidak asal turun di alam ini. Tidak asal turun. Kita dipilih. Bersyukur kita diturunkan sebagai manusia. Itu yang perlu kita syukuri dengan ketinggian akal dan kesempurnaan nafs, sehingga ruh Allah itu dihembuskan di dalam diri manusia ini. Jadi dengan kata lain, sayang loh kita memiliki akal yang sama, hembusan Allah itu yang dihembuskan ruh itu, kita memiliki hal yang sama semua manusia itu dihembuskan dengan ruh ini, ruhnya Allah. Sayang kalau kita terhijab dari hal itu. Kita memiliki luar biasa perbendaharaan yang dibilang anugerah terindah dia ini dibanding seluruh ciptaan, bahkan surga sekalipun tidak memiliki ini, hembusan Allah itu.
Alam semesta hanya dia ciptakan dengan kalimat kun, jadi. Kalau kita enggak, kita dihembuskan. Kita bagian dari Allah Ta'ala. Ada dalam diri kita itu diri Allah. Sayang loh kalau kita nggak mampu tiba di sini. Itu. Ini motivasi saya kenapa saya mencoba menuangkan ini di dalam konten saya. Bukan untuk menunjukkan pencapaian yang sudah saya capai, tidak. Karena kita beribadah itu harus benar-benar khusyuk, harus tiba di tempat yang kita sembah Allah Ta'ala. Menyembah dalam artian di sini kita interaksi dengan dia, karena dia sudah berinteraksi dengan kita, dengan sudah menghembuskan ruh itu sudah berinteraksi, sudah diizinkan kita, sudah dia ridhoi kita sebagai tempat dia. Tinggal kita ridho sama dia, dia tunggu kapan kita ridho sama dia. Masalah ini ya, semoga apa namanya, para sobat diri juga memaklumi ini, mensyukuri jati dirinya, keberadaan dirinya, apa anugerah dirinya. Karena ini bukan apa ya, bukan hal yang receh ya, mohon maaf. Kita berbagi di sini semata-mata karena keagungan Allah. Demikian. Nah, ini sekilas yang ingin saya pertegas tentang wajah Allah di sini. Yang kita persaksikan, yang harus kita lihat di sini. Jadi dalam konsep ini, saya berjalan di dalam wilayah ini, asma, afal, sifat, turuh, dan zat, sir. Saya berjalan di wilayah ini, sehingga saya temukan wajah Allah itu dalam bentuk ini. Kekuatan, kehormatan, kemuliaan, keagungan. Konsep alam juga demikian, dibentuk begini. Kita juga beranjak dari alam ini, yang pertama kita carikan waktu masa bayi itu kan merangkak, berdiri untuk mencari kekuatan. Setelah dia kuat, ya dia nyari apa namanya, dia mulai mengembangkan sayap, dia ingin diakui, dia ingin dihormati sebagai manusia. Setelah akalnya sempurna, dia mulai mengenal jati diri, mulai mengenal ego. Nah, dia mulai ingin ada penghargaan, pengakuan lingkungan. Setelah dia besar, makin besar dia, nah, dia ingin dimuliakan, disetarakan, sehingga dia mau memenuhi semua unsur itu yang dia bahasakan dengan harta, tahta, wanita, kasta, itu dia peroleh semata-mata ingin peroleh ini kemuliaan. Kalau dia berjalan terakhir itu ya keagungan ini, itu pencarian jati diri. Ini proses pertumbuhan manusia juga begini, sama. Masa bayi, masa anak-anak, ini masa remaja, masa dewasa, baru ini masa tuanya. Perjalanan begitu. Alam semesta pun disusun dengan proses ini sama. Semuanya melalui konsep ini semua. Konsep mim, ini mim. Nasihat itu mim, ini huruf mim bulat. Ini dibagi 4. Mim, ha, mim, dal, alif, lam, lam, ha. Sama konsep. Berdiri, ruku, sujud, duduk. Berdiri, baru berdiri lagi ini. Ini yang saya jadiin konsep. Demikian. Semoga ada kejelasan. Jadi seandainya ada yang merasa ini perlu lebih detail lagi atau ingin berdiskusi lebih jauh lagi, khususnya mereka yang sudah pernah menempuh atau yang para penempuh ya, istilahnya para penempuh, orang-orang ahli tarekat, para penempuh di wilayah ketuhanan yang ingin berdiskusi, silahkan. Jadi kita kalau main di alam sebelah, di alam ketuhanan itu harus punya format. Jangan asal terjun bebas di situ. Kita belum sesuai format, kita terjun bebas. Format itu apa? Formatnya dia di sini berupa syariat, tarekat, baru hakikat, baru ma'rifat. Dia punya fundament ini dulu, syariat. Syariatnya harus kuat. Harus punya pijakan tertanam dari bentuk pola, ada harus pola dulu, baru dia main ke tarekat. Syarat ini syarat terpenuhi sesuatu yang kita inginkan, yang kita tujukan. Baru kita berjalan, tarekat berjalan, pola. Dia dengan tarekat itu dia temukan pola berjalan menuju ke tempat yang dituju. Nah, baru hakikat. Hakikat ini orang bahasakan rahasia atau makna yang ada di dalam syariat ini yang dituju oleh tarekat. Baru berupa makna, baru dia akan temukan di dalam ma'rifat. Ma'rifat itu sudah bentuk yang dituju oleh syariat, yang dijalani oleh tarekat ini. Jadi ya ini perjalanan para penumpuk itu di sini sebenarnya. Dia harus punya pola, jangan asal terjun aja. Jangan asal main zikir, main puasa, main tahan apa segala macam. Ujung-ujungnya dia bukan lari di wilayah spiritual, jadinya supranatural.
Dia pikir dia ketemu wilayah-wilayah ketuhanan, nggak tahunya dia masuk ke wilayah alam jin. Oh, lebih tersesat di situ. Jin itu paling bisa dia, artis nomor satu, dia aktor luar biasa. Apapun yang kita ingin wujudkan dia wujudkan. Jadi di alam sebelah itu kalau kita berhalusinasi, berpikir Allah itu demikian, dia akan munculkan itu dalam diri kita. Tiba-tiba kita berpikir Allah itu bentuk cahaya, dia akan muncul dalam cahaya yang gemerlap. Sehingga kita yang tidak mengerti itu, yang belum pernah, baru kali langsung sujud. Wih, bahaya sekali. Banyak para penempuh begitu, bertemu dengan, berinteraksi dengan alam-alam jin, bukan alam-alam ketuhanan. Karena dia masuk atau berjalan tanpa pola. Terjun bebas, main loncat indah aja seenaknya. Hanya terjerembab di wilayah-wilayah muktasyid, wilayah-wilayah jin. Dia harus keluar dulu dari muktasyid, yang wilayah syara itu dia olah dulu dirinya, perjalanan itu harus tiba di mutmainah. Baru dia take off dengan tarekotnya itu. Di wilayah mutmainah itu baru bisa. Kalau di wilayah amara lawama mulhima, dia main terjun bebas, wah ini wilayah-wilayah alam bawah. Dia akan berinteraksi dengan makhluk-makhluk alam bawah yang suka menyesatkan bangsa-bangsa jin kebanyakan. Segan-segan mereka ngaku Tuhan, mereka gambarkan hal-hal yang luar biasa, yang emang karena mereka wujudnya itu di alam sifat jin itu. Apa yang ada, jadi mereka menampakkan apa yang dalam batin kita, sifat kita dia bisa wujudkan, dia bisa hadir. Dan mereka itu aktor luar biasa. Sebenarnya bentuk mereka sendiri, kalau sudah pernah ada yang pernah ketemu jin ya, kita bicara sedikit tentang alam jin ini. Tidak ada pernah manusia yang mampu ketemu bentuk aslinya jin. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Tapi ada yang beberapa dikasih tahu. Jadi bentuk jin itu sebenarnya cuma semeter, dia tingginya cuma 1 meter. Sama kayak kita bentuknya kayak manusia. Cuma dia agak lebih unik, jari-jarinya lebih panjang sedikit, jari-jari kaki lebih panjang, matanya bentuk kayak mata kucing, kupingnya agak lancip, ya, mirip-mirip kucing itulah. Buru-bulu, kulitnya agak kemerah-merahan kayak udang rebus. Seperti itu. Itu kalau dari kalau kita masuk ke wilayah mereka. Tapi dengan bentuk sekecil itu cuma semeter itu dia bisa sampai setinggi langit pun bisa. Segede alamnya juga dia bisa. Karena di alam sifat. Jadi masuk di alam pemikiran, alam sifat kita, alam pemikiran itu dia masuk. Kita berpikir apa, kita menghayal apa, jadi dia bisa. Ini ngeri banget. Ketemu bermain di alam-alam tarekat tanpa pola, tanpa dasar. Makanya harus ada mursyid, jangan terjun bebas. Mursyidnya pun yang dibilang mursyid itu yang sudah pernah berjalan, yang tahu persis bagaimana menuju ini. Itu mursyid namanya. Bukan bullshit ya, yang hanya ngebual, yang hanya bisa membaca kitab para syekh terus dia bacakan, dia tanpa mampu ikut terjun ke dalamnya. Kita baca kitab-kitab uh, luar biasa dari para syekh yang sudah pernah berjalan, dia hanya modal baca aja, modal memaksakan pemahaman dengan pemahaman dia paksa-paksakan terus dia terjun bebas, apalagi dia wariskan ke yang pengikut dia. Waduh, bahaya. Itu bullshit namanya, bukan mursyid. Mursyid itu yang benar-benar ketemu ini, sudah berjalan dengan pola yang sesungguhnya, dengan tata tertib yang sebenarnya, dengan pola, dengan dasar ini, sehingga dia ketemukan ini. Demikian dulu ya, sekiranya lebih dan kurangnya saya belum sempat masuk ke ini dulu, nanti insya Allah saya sesi berikutnya kita aku mempertegas ini dulu supaya tidak ada pertanyaan, tidak ada ganjalan. Kalau tahu ada pertanyaan atau ganjalan yang ingin kita diskusikan, bismillah, kita insya Allah saya bersedia untuk diskusi di sini. Mau datang langsung ke kediaman saya juga boleh, atau sekedar berinteraksi melalui komen boleh. Kalau ditanya emang tinggal mana sih bang, ya aku di Cipondo. Cipondo itu Tangerang, di daerah Tangerang. Aku ada di komplek Alam Indah, tapi bukan kompleknya ya, jadi di belakang kompleknya, tidak seindah alamnya lah. Nanti ada cantuman di situ, di background alamnya juga ada. Kalau yang mau ingin apa namanya, ingin nelpon atau WA bisa di 081 29 71 51 476. Nah, kalau ada rekan atau sahabat jati diri yang ingin ngontak saya, di sini nomornya aja. Cuma saya di sini tidak melayani debat ya, saya tidak mau berdebat. Kita hanya melayani visi atau misi, atau mencoba mencocokkan visi dan misi yang sama. Tidak ada perdebat. Kalau ujungnya cuma mau berdebat ya mohon maaf, saya tidak melayani debat.
Tapi kalau untuk mencoba memverifikasi atau coba kita menyamakan visi misi semata-mata untuk memperoleh ridha Allah, ya bismillah. Bismillah kita akan saling introspeksi, akan saling menyamakan, akan saling mengkaji lebih jauh. Saya senang kalau ketemu rekan yang benar-benar punya pengalaman di wilayah ini juga, yang sudah pernah berjalan, pernah membuktikan, sehingga dia ingin mencoba menyamakan visi, bukan meninggikan visi ya, maaf. Semua yang sudah berjalan di sini kita satu visi, satu misi, mimin. Kita akan ketemu jati diri kita di mim, di Nur Muhammad. Kita harus kembali ke pusat seluruh kehidupan. Ini pusat iradahnya Allah. Mim ini Muhammad, Nur Muhammad. Kita harus kembali ke situ. Ini dibilang ini lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau di kalimat syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah itu kudrahnya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini iradah. Ini kita ada di konteks dua kalimat syahadat. Kita harus kembali ke sini. Dari Allah kembali ke Allah. Jadi seandainya ada yang ingin berdiskusi, ingin atau ingin detail, kalau nggak ingin dibahas di sini secara umum atau malu secara privasi dia mencurahkan isi hatinya atau problem masalahnya atau pengen tahuannya untuk mencari jati dirinya, boleh main ke rumah. Silahkan main ke rumah saya, ya seadanya begini. Kita ngedevelop seadanya, silahkan bismillah. Tanpa dipungut biaya. Nggak usah pikir, oh ntar nanti kesono bawa duit. Enggak ada. Datang aja dengan niat yang tulus, ikhlas. Nggak usah mikir yang macam-macam. Kita mencari ridha Allah di sini, bukan mencari segala macam apa namanya lato zaman subal itu, bukan. Jangan main di situ, bahaya. Oke ya, kurang lebih demikian, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi atas segala keterbatasan saya. Sama-sama kita sebagai hamba Allah. Saya sekali lagi mengurai ini hanya sebagai wujud rasa syukur saya ke hadapan Allah yang sudah dihadirkan, diciptakan dalam bentuk manusia. Ini hanya rasa syukur saya. Terus rasa syukur saya juga sebagai apa namanya umat Rasulullah. Kecintaan saya kepada Rasulullah itu, inilah wujud kecintaan saya kepada beliau, karena beliau yang paling beliau cintai adalah umatnya. Ummati, ummati, ummati. Wujud kecintaan dari orang yang saya cintai adalah mencintai apa yang dia cintai. Nah, ini alasan saya berbagi di sini. Saya semata-mata menuangkan ini karena kecintaan saya ke baginda Rasulullah. Kedua, karena rasa syukur saya dihadirkan di alam semesta ini sebagai manusia, sebagai tempat Allah mentasbihkan afal, kudrah, dan iradahnya. Sekali lagi demikian, mohon maaf. Sekali lagi saya banyak-banyak mohon maaf. Seandainya ini ada jadi pemikiran ya. Bismillah, kita kalau mau diskusi, bismillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.